Sobat KWU, selamat datang di podcast Laboratorium Kewirausahaan. Senang sekali saya Abro dari program studi kewirausahaan kembali menemani kalian dalam obrolan seru kali ini. Seperti biasa, kita akan membahas topik-topik terkini seputar kewirausahaan yang pastinya relevan untuk mahasiswa. Hari ini kita akan ngobrolin tema yang hangat sekaligus penting, yaitu green marketing. Di era sekarang, banyak perusahaan mulai mengedepankan strategi ramah lingkungan. Tapi, apakah ini benar-benar lahir dari kepedulian atau hanya strategi branding saja? Dan bagaimana cara penerapannya? Nah, itu yang akan kita kulik lebih dalam di hari ini. Dan yang bikin spesial, pastinya saya tidak sendiri. Saya hari ini kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Rizka Fitri Ayuni, SEMM, dosen Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Selamat datang Ibu Rizka. Selamat datang, selamat pagi semuanya. Selamat pagi dan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir bersama kami dan memberikan insight kepada Sobat KWU. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh nih ya Ibu, mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dan membagikan sedikit cerita mengenai aktivitas yang sedang dijalani saat ini. Oke, terima kasih. Baik, untuk pertama saya perkenalkan diri dulu ya. Tadi sudah disampaikan, nama saya Rizka Fitri Ayuni. Kebetulan saya adalah dosen di Departemen Manajemen. Dan saya baru kembali aktif mengajar di Departemen Manajemen karena baru menyelesaikan studi S3. Dan sangat luar biasa sekali ya mendapatkan kesempatan untuk bisa berbagi ya, berbagi pengalaman maupun berbagi ilmu pada kesempatan pada hari ini ya, di podcast pada hari ini ya. Jadi kalau aktivitas saya ya mengajar, di samping saya juga merupakan ibu dari 3 orang anak ya. Kemudian saya lagi getol-getolnya untuk berolahraga gitu ya. Jadi banyak sekali cabur yang saya ikuti ya, tapi semuanya masih belajar semua ya. Tapi terlepas dari itu, tujuan utamanya adalah untuk menjaga kesehatan ya, karena kan kita tidak bisa mengandalkan lingkungan ya, tidak bisa mengandalkan sekitar kita kalau nggak diri kita sendiri yang menjaga kesehatan kita. Gitu sih. Nah betul ya Sobat KWU, di awal sudah dikasih tahu ya kalau kita juga harus selain beraktivitas pastinya kita juga harus tetap berolahraga seperti itu ya Ibu. Nah untuk persiapannya hari ini, untuk podcast hari ini Ibu, apa sih persiapannya? Persiapannya nggak terlalu banyak sih ya, karena ketika dihubungin dapet topik tentang green marketing kayaknya emang sesuai banget dengan kondisi saat ini ya. Betul. Apalagi kalau misalnya beberapa hari lalu kan kita banyak sekali mendengar ada beberapa musibah yang itu merupakan salah satu kontribusi dari habit kita ya, tingkah laku kita, perilaku kita yang tidak ramah terhadap lingkungan. Jadi saya rasa ini akan mengalir begitu saja karena memang kita sebagai aktor juga kita mengalami juga gitu ya. Jadi sangat dekat dengan lingkungan kita sih. Oke, jadi sangat sesuai ya Ibu. Betul. Green marketing ini dengan kehidupan sehari-hari. Betul sekali. Baik Ibu, untuk memulai diskusi nih ya, boleh dijelaskan dulu nggak sih sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan green marketing itu? Dan karena kan banyak orang yang mengetahui istilah tersebut ya Ibu, tapi mungkin masih belum paham gitu artinya green marketing secara dalam ini apa sih? Oke, kalau dari kata kan green marketing ada 2 kata ya, ada green dan marketing. Kalau green ini memang lebih kepada hal-hal yang sifatnya lingkungan, isu-isu mengenai lingkungan. Kalau marketing ya berarti memang tentang pemasaran. Tapi kalau secara definisi kita bisa mengartikan bahwa green marketing ini sebuah pendekatan pemasaran, yang dimana dia memang menjunjung nilai-nilai mengenai lingkungan, tapi tidak hanya mengenai produknya yang ramah lingkungan, tapi keseluruhan dari proses bisnisnya. Ya, jadi mulai dari bagaimana kita mendesain produk kita, kemudian bagaimana kita memilih bahan baku sampai pada proses produksi. Apakah proses produksinya kita sudah sesuai dengan standar atau sesuai dengan prinsip-prinsip yang eco-friendly itu, gitu ya. Kemudian bagaimana kita mengemas produk kita, sampai bagaimana kita mengkomunikasikan produk kita bahwa produk kita ini ramah lingkungan, dan juga tentang bagaimana mempositioningkan dari brand kita atau produk kita
itu sih. Jadi memang keseluruhan, tidak hanya dari produknya saja, tapi keseluruhan aspek dari proses bisnis itu. Oke, jadi artinya green marketing ini mulai dari hulu sampai hilir. Betul. Itu semuanya pastinya berfokus pada green dan sustainability seperti Betul, itu ya betul Bu. sekali. Nah, tadi kan udah dijelaskan ya apa artinya sih green marketing itu. Nah, untuk kali ini green marketing ini kan sering disebut sebagai strategi di masa depan seperti itu. Betul. Nah, menurut Ibu sendiri ini, apakah perusahaan melakukan ini tuh karena benar-benar mempunyai kepedulian atau bahkan sebenarnya cuman strategi belaka sih Ibu? Gimana pendapat dari Ibu sendiri? Oke, kalau dibilang apakah ini kesadaran dari perusahaan atau mungkin dari faktor eksternal, Iya. itu bisa jadi keduanya, gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita faktor eksternal, perusahaan melakukan ini karena ada regulasi, sehingga dia nggak punya pilihan. Atau mungkin karena kompetitor sudah mengadopsi itu, sehingga ada tuntutan dari masyarakat untuk juga bagi perusahaan semuanya terstandar, semuanya harus eco-friendly, misalnya seperti itu. Jadi itu dari eksternal. Kemudian ketika dia melakukan eksternal ini atau dari tuntutan eksternal, dia baru merasakan manfaatnya. Ya, kemudian dia bisa masuk kepada level yang oh ternyata memang ini bermanfaat gitu ya. Akhirnya timbullah yang secara moral ini. Nah, kalau dari teori nih ya, kalau kita dulu belajar mengenai etika bisnis atau mengenai corporate social responsibility, itu kan sebenarnya ada level-level dalam sebuah perusahaan ya. Benar. Di mana dia melakukan CSR atau dia melakukan green marketing ini tuh awalnya adalah dari pertama mungkin karena profit dulu nih ya. Kalau saya melakukan ini, saya akan dapat profit, orang-orang akan mau beli produk saya karena mereka tahu produk saya ramah lingkungan gitu ya. Kemudian yang kedua bisa dari legalnya, karena ya tadi regulasi dari pemerintah, nggak punya pilihan daripada perusahaan saya ditutup, ya kan ya udah saya ikutin aja deh ya, saya turutin aja, saya melakukan CSR, saya melakukan proses bisnis yang sesuai dengan prinsip green marketing ini gitu ya. Kemudian sampai kepada etika atau moral bahwa ya ini memang hal yang baik yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, saya akan berdampak negatif terhadap lingkungan gitu ya. Karena kalau kita menjalankan bisnis kan kita tidak hanya memperhatikan lingkungan internal perusahaan ya, tapi kan lingkungan eksternal. Kalau misalnya di ini kan harus ada people, profit dan planet gitu. Benar, ya. Jadi nggak cuma profitnya doang, tapi kita harus bagaimana people ini juga disejahterakan dan khususnya adalah planet gitu ya, berdampak terhadap lingkungan. Dan sampai yang paling tertinggi misalnya kalau di CSR itu filantropi misalnya ya, bahwa emang udah harus dan kesadaran gitu ya, ini memang suatu hal yang baik dan harus diteruskan gitu, seperti itu. Oke, artinya triple bottom line ini memang harus benar-benar dilakukan ya Ibu. Betul. Meskipun ya di awal mungkin perusahaan memang mengejar profit saja, Ya. tapi ya dari profit tersebut di akhir juga mereka membahas tentang etika dan itu bagus sekali untuk perusahaan. Betul, betul sekali. Nah kalau kita lihat sekarang nih Ibu, generasi muda seperti contohnya kami semua Gen Z seperti itu ya Ibu, katanya itu lebih peduli terhadap isu-isu lingkungan. Dan pertanyaannya ini Ibu, apakah benar perilaku konsumen muda utamanya Gen Z ini bisa bikin perusahaan ini jadi lebih serius untuk menerapkan praktik ramah lingkungan, atau jangan-jangan hanya masih sekedar gaya hidup saja, masih belum sadar secara mendalam seperti itu? Iya, kalau dibilang hanya Gen Z, saya rasa tidak hanya Gen Z ya. Kita boleh melibatkan juga generasi lain, yaitu generasi milenial. Ya, karena dua generasi ini adalah saksi hidup adanya perubahan lingkungan yang ada di sekitar kita, di mana kita melihat adanya musibah, kemudian adanya pemanasan global ya, bagaimana susahnya kita mendapatkan udara segar gitu ya, bagaimana kita susahnya mendapatkan produk-produk yang sehat gitu ya, dan juga ramah lingkungan gitu ya, sehingga membuat dua generasi ini berpikir bahwa ya ini sudah saatnya, tidak bisa diteruskan lagi hal-hal yang tidak etis seperti ini, tidak sesuai dengan etika bisnis gitu ya, sehingga ada memang tuntutan dari generasi itu. Di samping dua generasi ini kan termasuk juga memiliki karakteristik yang khususnya Gen Z ya, dia digital native nih ya. Betul. Jadi kalaupun ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan mereka langsung speak up gitu ya, langsung boykot, langsung diviralkan. Benar. Akhirnya ya ini sangat bahaya ya bagi perusahaan kalau udah viral ketika perusahaannya memang tidak menjalankan bisnisnya secara etis gitu ya. Nah itu sangat menjadi motor penggerak kalau bagi saya generasi Z ini ya.
Karena ya tadi dia tidak hanya melihat dari fungsi sebuah produk itu, tapi dia juga akan melihat bagaimana sih keberlangsungannya, sustainability dari tidak hanya jalannya perusahaan ya, tapi untuk lingkungan. Karena kan kita hidup tidak hanya untuk generasi kita ya. Benar Nah, sekali. masih ada generasi selanjutnya, apa yang mau kita tinggalkan kalau misalnya kita tidak memperhatikan mulai dari sekarang. Seperti itu. Baik, jadi jawabannya sangat bagus sekali Ibu. Jadi kita sebagai Gen Z ataupun Gen milenial ini juga harus berfokus ya kepada sustainability dikarenakan untuk masa depan Betul lagi-lagi seperti itu. Nah, kalau ngomongin tentang prakteknya nih Ibu, green marketing ini sering dibilang mahal seperti itu ya. Gimana sih Ibu cara perusahaan untuk dapat menyeimbangkan kebutuhan untuk tetap untung tetapi juga konsisten terhadap lingkungan seperti itu ya Bu? Oke, iya benar ya, mahal sebetulnya karena kan mau tidak mau kita akan mengubah ya kebiasaan, mengubah bahan baku yang mungkin kita biasanya dapat lebih murah, tapi kalau ini yang eco friendly biasanya akan lebih mahal ya. Sama kalau misalnya kita mengkonsumsi sayur gitu ya, sayur biasa sama sayur organik mahal ya, iya, sayur organik betul. ya. Nah, ini sama terjadi juga bagi perusahaan gitu ya. Cuma yang perlu ditekankan di sini adalah bagaimana perusahaan itu kemudian mengubah mindsetnya gitu ya. Oke lah di awal mahal, tapi setelah itu apa yang dia akan peroleh gitu ya, di lain reputasi dia gitu ya, keberlangsungan usaha dia gitu ya. Karena kalau tadi kita menyampaikan bahwa sekarang kan pemerintah juga sudah melakukan intervensi terkait dengan hal ini gitu ya. Ada beberapa peraturan yang tidak membuat perusahaan bebas bergerak untuk menggunakan hal-hal yang tidak ramah lingkungan seperti itu. Jadi saya rasa itu juga bisa menjadi poin untuk keunikan produk mereka gitu ya. Jadi dengan dia mengangkat bahwa ini loh produk saya adalah yang ramah lingkungan gitu ya. Kemudian ini akan menjadi tadi keunikan dari produknya gitu ya, diferensiasi terhadap produk-produk yang lainnya seperti itu. Jadi akan harus diubah mindsetnya gitu ya. Kemudian juga tidak selamanya hal-hal yang eco-friendly ini mahal ya. Kalau misalnya kita lihat kan sekarang kita misalnya banyak gedung-gedung gitu menggunakan solar panel dan sebagainya gitu ya. Di awal oke, mahal, tapi setelah itu kita akan mendapatkan banyak efisiensi dari penggunaan solar panel tersebut gitu ya. Memang harus menunggu lah ya, nggak bisa langsung kita terapkan, langsung kita merasa bahwa oke ini murah, oke ini bermanfaat dan sebagainya. Nggak, pasti akan ada proses untuk penyesuaian itu sih. Oke, benar sekali. Jadi kalau dibilang mahal itu memang awalnya mahal ya Ibu, tapi jangka panjangnya itu kita juga bisa efisiensi dari hal-hal tersebut ya. Dan pastinya untuk perusahaan-perusahaan yang akan menerapkan green marketing memang harus mempunyai keunikan dan diferensiasi produk agar utamanya seperti orang-orang yang udah bisa dan tahu seperti Gen Z yang aware terhadap lingkungan itu pasti akan membelinya seperti itu. Nah, kalau kita berbicara lebih luas nih, sebenarnya posisi Indonesia itu bagaimana sih Ibu dalam tren green marketing ini? Apakah kita itu masih tertinggal atau udah setara atau justru Indonesia ini lebih maju tentang green marketingnya itu? Dikarenakan terdapat potensi-potensi atau keunggulan-keunggulan yang bisa diterapkan di Indonesia seperti itu. Oke, kalau dari pengalaman kebetulan saya sebelumnya studi di New Zealand, kemudian S2 saya di Taiwan gitu ya. Kalau saya mengamati dua negara ini, kalau boleh saya bilang gitu ya, Indonesia masih ada di belakang dua negara ini gitu ya, dalam hal kesadaran untuk mengaplikasikan dari prinsip green marketing ini gitu ya. Kemudian kenapa itu menjadi terbelakang atau kenapa Indonesia terbelakang di antara negara-negara yang lain ya, kalau saya melihatnya adalah ya dari kondisi Indonesia itu sendiri. Kita kan masyarakatnya masih yang sensitif terhadap harga gitu ya. Sedangkan kita tahu bahwa ya untuk produk-produk seperti itu pasti harganya akan jauh lebih mahal daripada produk yang tidak memiliki label ataupun sertifikasi yang sesuai dengan prinsip green marketing seperti itu. Jadi kalau saya bisa mengatakan salah satu kontribusinya ya tadi sensitive price-nya kita gitu ya. Kemudian akses ataupun sosialisasi gitu ya, edukasi terkait dengan green marketing ini belum seluruhnya merata gitu ya. Masih ada orang-orang yang tidak tahu bahwa kenapa sih kita harus pakai produk yang eco-friendly, dampaknya apa sih gitu ya. Walaupun kalau misalnya mungkin kalau bagi kita masa sih orang nggak ngerti gitu ya, kan di era digital dan sebagainya, buktinya gitu ya. Karena kan pemerataan pembangunan di Indonesia kan tidak
serata atau menyebar ke seluruhnya gitu. Benar, ya masih ya. ada daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh informasi tersebut gitu. Jadi dari edukasi tersebut, kemudian dari tadi sensitif harganya gitu ya, kemudian belum terlalu banyaknya produk-produk ya. Kemudian juga, tapi saya rasa kalau melihat dari ini sudah mulai ada perbaikan ke arah yang lebih baik lagi ya, karena Benar. tadi sudah mulai banyak sekali regulasi, standarisasi, kemudian ISO lah dan sebagainya, ditambah tadi peran dari Gen Z itu sendiri gitu ya, karena dia ya saya maunya untuk produk yang ramah lingkungan gitu ya, yang bisa sustain untuk masa depan dan sebagainya gitu ya, akhirnya akan membuat perusahaan nggak punya pilihan, ya udah mulai gitu ya, mengarah ke sana sih, mengikuti negara-negara yang udah lebih dulu, tapi ya masih kita setahap demi setahap seperti itu. Baik, berarti artinya memang edukasi itu sangat penting banget ya Ibu. Betul. Nah, biasanya kan green marketing yang sudah Ibu sebutkan tadi kan di negara-negara maju. Nah, biasanya juga kalau di Indonesia mungkin menuju ke sana, tetapi mungkin hanya brand-brand besar atau perusahaan-perusahaan besar saja ya. Tapi jika UMKM atau yang bisnis kecil seperti itu, apakah juga bisa menerapkan prinsip-prinsip green marketing atau memang ini cocoknya green marketing ini untuk perusahaan-perusahaan yang besar saja, Ibu? Oke, kalau dibilang hanya untuk perusahaan besar, saya rasa tidak juga ya. Justru kalau UMKM ini dia kan skalanya masih kecil, skalanya masih kalau kita bisa bilang lokal, walaupun beberapa produk dia bisa melakukan ekspor gitu ya. Cuma kan kalau dari struktur organisasinya, kita bicara struktur organisasi, dia lebih sederhana. Birokrasi kalau misalnya kita mau melakukan pengajuan, misalnya oke, saya mau mengubah sistemnya menjadi lebih eco-friendly, kita mau membeli bahan baku yang lebih eco-friendly dan sebagainya gitu ya, itu akan lebih mudah dibandingkan perusahaan besar. Kalau perusahaan besar kan ya kita tahu ya, birokrasinya pasti panjang, lama dan sebagainya gitu ya. Betul. Kemudian juga kita melihat bahwa ada fenomena bahwa lokal atau konsumen lokal ini mereka sudah mulai aware lah ya terhadap hal-hal tersebut gitu. Betul. Mereka akan lebih menghargai produk lokal yang tambah poin plusnya adalah ramah lingkungan, menerapkan green marketing gitu. Itu udah luar biasa sih. Itu akan menjadi USP dari si UMKM ini gitu ya, akan membedakan dia dengan yang lainnya. Dan termasuk juga UMKM ini justru bisa mengarah kepada niche market karena kan ini masih kategori niche market lah ya, masih belum semua dia perusahaan ataupun UMKM menerapkan hal ini gitu. Jadi akan menjadi strategi yang bagus bagi UMKM untuk memulai gitu. Oke, artinya nggak hanya perusahaan-perusahaan yang besar saja, tetapi UMKM jika mau dan memungkinkan itu sangat bisa sekali seperti itu. Bisa, karena kan juga UMKM dekat ya, misalnya dia bisa kerjasama nih sama supplier, misalnya dengan petani dan sebagainya. Justru malah dia tidak hanya mensejahterakan dirinya sendiri gitu ya, tapi dia bisa mensejahterakan supplier dalam hal ini misalnya petani. Dimana kalau kita langsung kerja sama petani kan kita bisa kontrol ya bagaimana dia mengelola tanamannya sehingga semuanya eco-friendly dan sehat ya bagi manusia lah ya, seperti itu sih. Oke, jadi kontrolnya juga lebih bisa dikontrol banget karena masih skalanya mungkin masih kecil seperti itu ya. Dan benar sekali kalau di birokrasi atau di perusahaan-perusahaan besar itu memang agak susah dikarenakan memang dari awal hingga akhir itu juga harus dirubah seperti ya itu. Jadi untuk UMKM atau kamu ya bisnis kecil Sobat KWU, kalau ingin menerapkan green marketing pastinya kamu sangat bisa sekali dan mungkin bisa mulai dari bisnis kamu sendiri. Betul seperti itu. Nah, banyak brand sekarang ini klaim produknya itu ramah lingkungan, benar nggak Ibu? Betul. Nah, menurut Ibu sendiri tuh indikator apa saja sih yang bisa menunjukkan kalau ini tuh strategi marketing yang green atau mereka itu hanya yang benar-benar autentik, green marketingnya itu benar-benar autentik, bukan sekedar tempelan saja. Itu bagaimana Ibu bisanya? Iya, banyak ya, tidak perlu kita bilang green marketing ya. Untuk brand-brand misalnya kita bisa membedakan ini original atau KW kan hampir samar, tidak terlihat gitu benar. ya. Nah kalau misalnya kita sebagai konsumen kita harus bersikap
cerdas gitu ya. Dalam artian kalaupun misalnya kita membeli sebuah produk minuman atau makanan ataupun misalnya tumbler dan yang lainnya gitu ya, yang mereka sudah punya label eco-friendly dan sebagainya, kita juga perlu melakukan pengecekan apa benar ya misalnya brand ini menerapkan hal tersebut gitu ya. Itu kan bisa terlihat ketika misalnya kita buka website dari perusahaan tersebut atau brand tersebut gitu ya, apakah dia secara konsisten mengkampanyekan mengenai prinsip dari green marketing itu sendiri gitu ya. Kemudian kita juga bisa melihat dari mungkin testimoni dan sebagainya ya, karena kan kalau dilihat untuk menerapkan prinsip green marketing ini kan tidak seasonal ya. Betul. Tidak hanya habis ini mau ada perayaan Hari Bumi, kemudian 2 bulan sebelumnya mereka gencar gitu. Habis itu udah senyap, nggak ada apa-apa gitu ya. Nah itu kan kita bisa melihat kira-kira perilaku dari perusahaan ini seperti apa sih. Apakah dia hanya cuma curi-curi ketika viralnya doang, habis itu langsung nggak ada gitu ya. Itu kita bisa curigai gitu ya. Kemudian untuk label ini kan kebanyakan mereka hanya eco-friendly lah dan sebagainya gitu ya. Dan ini yang lebih membuat kita yakin adalah ketika labelnya dia ada persentase yang lebih spesifik gitu. Misalnya 30% atau 40% dan sebagainya, dibandingkan hanya secara abstrak ini ramah lingkungan gitu kan. Itu lebih membuat kita menjadi yakin ya kalau ada data kuantitatifnya gitu. Dan memang kalau misalnya perusahaan tersebut tidak melakukan hal tersebut ya memang harus diakui saja gitu ya, harusnya gitu ya. Kemudian tunjukkan bahwa akan ada perbaikan untuk kedepannya seperti itu. Nah, tadi ngobrolin tentang label nih Ibu. Kalau di Indonesia sendiri tuh ada nggak sih label yang ramah lingkungan, kayak ada presentasenya gitu? Karena kalau saya sendiri melihat mungkin masih belum ada. Secara umum ya, belum secara spesifik. Kayaknya di beberapa makanan yang makanan anak itu dia sudah mulai ada yang prosentasenya secara eksplisit dituliskan gitu ya, misalnya 30% atau dan sebagainya itu. Jadi mulai mengarah ke sana. Sepertinya memang membutuhkan adanya intervensi dari pemerintah ya, supaya klaim-klaim ini tuh tidak hanya mungkin dia hanya cuma 1%, tapi klaimnya ini adalah produk yang eco-friendly gitu. Itu kan akhirnya membohongi masyarakat gitu ya. Dan sebetulnya tindakan ini ya memang jelas tidak etis ya, karena kan bohongi. Dia cuma pakai 1% tapi mengklaimnya semuanya keseluruhan eco-friendly gitu ya. Ini akan berbalik sih sebetulnya kepada perusahaan gitu ya, ketika misalnya ditemui konsumen menemui bahwa ini enggak 50%, ini cuma 1%, dia akan berbalik kepada image dari perusahaan tersebut ya. Itu akan merugikan perusahaan sih sebetulnya. Jadi untuk perusahaan-perusahaan itu kalau memang menuju ke eco-friendly pastinya harus menerapkan eco-friendly tersebut. Tetapi mungkin kalau memang tidak bilang tidak, tapi pastinya lebih baik sebaiknya menuju ke sana seperti itu ya Ibu. Dan kalau ngomongin tentang komunikasi nih Ibu, gimana sih cara perusahaan menyampaikan bahwa klaim hijau mereka ini jelas dan nggak terkesan manipulatif atau ambigu seperti itu? Sebelumnya cukup terkait dengan yang sebelumnya ya, Betul, bahasan sebelumnya ya. Jadi memang kalau tadi hanya produk ini ramah lingkungan, eco-friendly, kan kayaknya kurang meyakinkan. Betul, ya. Nah perlu juga adanya tadi ada presentase lah, kira-kira dari 100% ini dia berapa sih proses dari membuat produk ini yang eco-friendly gitu ya. Atau mungkin secara spesifik dia menyatakan hanya kemasannya saja, hanya bahan baku ini saja gitu ya, sedangkan yang lainnya tidak gitu ya. Nah itu harusnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya kita melihat ya bagaimana konsistensi dia gitu ya, ketika dia punya label itu ya dia harus menunjukkan memang secara keseluruhan dari proses bisnis dia mencerminkan label tersebut gitu ya. Jangan hanya separuh-separuh seperti itu. Kemudian tentunya ada sertifikasi gitu ya, karena kan sertifikasi ini akan melibatkan pihak eksternal, dan untuk mendapatkan sertifikasi ini kan juga membutuhkan proses. Ya, ada beberapa tes atau ujian gitu ya, ketika dia gagal ya dia nggak akan bisa dapat sertifikasi itu. Nah itu bisa kita tunjukkan kepada konsumen misalnya sebagai pelaku usaha gitu ya, bahwa untuk produk kita atau perusahaan kita sudah tersertifikasi ISO tertentu yang relevan dengan prinsip green marketing seperti itu. Jadi diberikan itu. Kemudian kalau dari secara periklanan ya tadi harus konsisten ya, mau di semua platform di sosial media yang dimiliki oleh perusahaan tersebut harus konsisten pesannya gitu ya, bahwa memang kita mengangkat nilai-nilai tentang eco-friendly gitu ya. Kemudian juga ditunjukkan dengan misalnya program-program atau visi dari perusahaan itu sendiri yang memang dia ada mengangkat terkait dengan eco-friendly-nya itu, dan itu kan akhirnya akan membuat
konsumen yakin dari atas sampai bawah, dalam-dalamnya semuanya memang dia ada gitu. Jadi eco-friendly ini atau prinsip green marketing ini tidak hanya sebagai instrumen, tapi juga DNA bagi perusahaan itu sendiri. Dan tadi Ibu juga menyinggung tentang sertifikasi. Nah, kira-kira kalau di Indonesia sendiri itu sertifikasi apa sih, Bu? Kalau perusahaan ini bisa green marketing, itu biasanya pakai sertifikasi apa? Kalau jenis sertifikasinya saya rasa banyak ya, dan itu juga kalau boleh kita ambil contoh misalnya di ISO 14001 atau 14000 sekian, saya lupa ya, ada beberapa yang jelas gitu ya. Atau ketika misalnya perusahaan itu dia merupakan perseroan terbatas, itu kan juga ada beberapa aturan gitu. Benar. Ya, termasuk bagaimana tentang pengolahan limbah gitu ya. Kemudian termasuk juga bagaimana kita tadi ada klaim terkait dengan eco-friendly ini itu juga diatur juga, ada di ISO-nya bagaimana kita mendeklar bahwa produk kita ini aman, ramah lingkungan, sehat dan sebagainya, itu juga ada aturannya seperti itu gitu ya. Jadi dan juga standar nasional untuk produk Indonesia kan juga pemerintah juga punya ya, bagaimana pengolahannya dari hulu hilirnya, prosesnya dan sebagainya itu juga punya gitu. Saya rasa dari segi regulasi sebetulnya sudah cukup lengkap gitu ya, cuma mungkin perlu dipush sedikit ya oleh pemerintah gitu ya, entah menggunakan punishment atau insentif gitu ya, sehingga semuanya akhirnya mau menjalankan hal tersebut, karena kan jatuhnya nanti nggak adil kalau misalnya yang tidak menjalankan dengan yang menjalankan dianggap sama gitu ya, padahal kan dari segi proses, effort dan sebagainya tentu jauh berbeda. Gitu ya. Itu sih saya. Nah, tadi menyambung jawaban dari Ibu tadi, untuk peran regulasi dan kebijakan publik ini seberapa penting sih Ibu untuk mendukung green marketing yang benar-benar autentik dan sekaligus mencegah praktik dari greenwashing? Oke, kalau tadi kita bicara tentang piramida gitu ya, yang paling bawah kan biasanya legal, orang takut dulu gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu ya, memang kadang sesuatu hal ini harus dipaksa dulu, harus dilihat dulu ada ancamannya dulu gitu ya, ada hukumannya dulu baru dijalankan. Tapi kalau itu untuk kebaikan tidak masalah gitu ya. Saya rasa ya tadi diperketat lagi untuk regulasinya gitu ya. Kemudian selain juga kalau regulasi kan pasti akan harusnya ada punishment dan rewardnya gitu. Nah, ini rewardnya apa nih ya, untuk menstimulus supaya tidak hanya beberapa perusahaan tapi perusahaan-perusahaan yang lain baik besar maupun kecil juga mau gitu ya. Diiming-imingin dulu nih misalnya mungkin ada pengurangan pajak misalnya, atau mungkin ada diberikan insentif, atau mungkin juga ada program sertifikasi untuk label eco-friendly tertentu digratiskan, atau mungkin ada pendampingan tertentu. Kadang perusahaan tidak bisa melakukan itu, bisa jadi ya tadi dia tidak punya akses. Ini gimana sih caranya? Ya sama kalau misalnya kita mau mendaftarkan haki kita, brand kita, ataupun misalnya untuk mendapatkan sertifikasi halal, kan kadang ada beberapa UMKM dia nggak ngerti gimana sih caranya gitu ya. Jadi ya tadi pemerintah perlu gencar lagi untuk melakukan sosialisasi ya. Kemudian ya tadi dengan iming-iming tadilah ya, sehingga akan membuat mereka semua mau sukarela ya untuk menerapkan prinsip green marketing itu. Oke, baik. Jadi artinya memang harus ada punishment dan juga reward yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan agar bisa menerapkan green marketing seperti itu ya Ibu. Dan tadi Ibu juga notice kalau Ibu juga kuliah di luar negeri, yaitu di New Zealand dan juga di Taiwan. Nah, mungkin bisa cerita-cerita nih Ibu ke Sobat KWU, gimana sih green marketing di dua negara tersebut? Karena kan Ibu tadi juga sudah bilang kalau di dua negara tersebut kan lebih maju ya daripada Indonesia tentang green marketingnya. Iya, kalau pengalaman saya studi kemarin memang dari masyarakat atau warga negara dari dua negara tersebut, mereka sangat concern ya. Mereka mau bayar lebih mahal terkait dengan hal tersebut gitu ya. Cuma ya tadi disampaikan kalau Indonesia kayaknya kita masih bingung untuk gimana sih makan hari ini gitu ya. Iya, betul. Bagaimana beli baju, bagaimana nyicil kontrakan ataupun rumah gitu ya. Masih terlalu banyak yang kita pikirkan untuk bisa sama dengan negara-negara tersebut gitu ya. Tapi kalau pengalaman kemarin saya, semuanya sangat spesifik, semuanya sangat
transparan gitu Oke. ya, dan sangat terlihat sekali mereka ketika mau berbelanja mereka akan cek dulu ada nggak sih labelnya ya. Kemudian tidak hanya labelnya saja, bahkan mereka akan mencari tahu kira-kira kalau biasanya kan ada brand-brand gitu ya, dia menyediakan kantong untuk bekas packaging dia gitu ya, dan dia akan bertanya ini packagingnya nanti mau diapain, mau disalurkan kemana, kemudian mau diapakan. Jadi bener-bener yang mereka tidak hanya beli kemudian melihat labelnya ada eco-friendly label dan sebagainya gitu ya, kemudian membuang pada tempatnya dan sebagainya, tidak, tapi lebih kepada itu. Setelah ini mau diapakan, bagaimana dan sebagainya gitu ya. Itu jadi luar biasa sih ya kesadaran luar mereka biasa ya. sekali, Bu. Luar biasa sekali sih. Mudah-mudahan Indonesia akan ke arah sana ya. Amin. Pastinya kita semua juga berkeinginan seperti itu, Ibu. Iya. Jadi green marketing dan juga kesadaran-kesadaran warga negara Indonesia ini bisa lebih sadar seperti itu. Dan terakhir nih, Ibu ya, kalau kita lihat kondisi Indonesia saat ini, apa sih tantangan khusus dalam menerapkan green marketing, mengingat kesadaran masyarakatnya itu ya tadi sudah dibilang memang beragam ya Ibu, ada yang udah sadar, ada yang masih setengah sadar, atau mungkin bahkan yang masih belum sadar seperti itu. Dan daya beli konsumen itu kan juga berbeda-beda. Jadi bagaimana Ibu? Iya, ini cukup mendasar ya, karena kalau misalnya kita lihat posisi kita dengan negara lain sudah berbeda gitu ya. Dari minimum upahnya saja sudah berbeda, Betul. dari tingkat kesejahteraannya saja sudah berbeda gitu ya. Tapi itu bukan sesuatu hal atau bukan menjadi alasan kita tidak mengarah ke sana gitu ya. Memang harus secara perlahan. Memang tantangannya adalah ya tadi harga ya. Betul. Harga lebih, kalau saya boleh menitik beratkan kepada harga dan tentang kurangnya edukasi gitu ya. Jadi kemudian bagaimana pemeran pemerintah juga, infrastrukturnya juga ya. Kemudian semakin akses ya, tadi kalau misalnya pemerintah bisa intervensi, saya rasa itu akan melakukan percepatan juga untuk semua lebih banyak lagi perusahaan menerapkan prinsip green marketing gitu sih. Jadi kalau tiga besarnya lah ya kalau mau saya bilang, ya tadi terkait dengan harga ya, karena memang terkait dengan daya beli masyarakat untuk produk-produk yang eco-friendly ini, kemudian dari segi edukasi, sosialisasi gitu ya, kemudian ya tadi intervensi dari pemerintah sangat dibutuhkan sih untuk benar-benar menerapkan prinsip ini. Oke, jadi pastinya yang pertama itu mungkin dari pemerintah sekali ya Ibu ya, dikarenakan pasti ini itu penting untuk perusahaan-perusahaan dan kami sebagai warga negara juga harus adanya edukasi seperti itu. Dan pentingnya tadi Gen Z. Oke. Gen Z ini harus memviralkan ini, karena kan kita kelihatan nih ya, beberapa hal viral menjadi lifestyle. Misalnya kita bawa tumbler, itu kan sekarang jadi lifestyle. Betul. Gitu ya. Kemudian bagaimana dulu kita melihat penggunaan sedotan gitu ya, itu juga jadi lifestyle, orang-orang membawa sedotan dengan stainless lah atau apa. Betul. Kemudian ada aksesoris dan yang lainnya, itu akan menjadi lifestyle yang bagus gitu ya. Ya sebetulnya kita tidak hanya langsung meminta atau nodong pemerintah, ayo pemerintah bagaimana gitu ya. Oke, Seluruh betul. elemen sih kalau saya rasa ya. Jadi masyarakat juga harus bergerak gitu ya. Kemudian dari segi pemerintah, dari perusahaan juga harus sadar bahwa ya ini bumi punya kita semua, kita harus jaga gitu. Jadi saya rasa seluruh elemen masyarakat perlu untuk bekerja sama ya, supaya green marketing ini secara efektif ya bisa dilakukan oleh semua pihak. Oke, sangat setuju. Dikarenakan pasti seluruh elemen masyarakat itu mulai dari hulu sampai hilir, mungkin dari masyarakat sampai pemerintah dan pebisnis juga memang harus sama-sama untuk menuju ke green marketing. Dikarenakan planet ini juga punya kita dan untuk masa depan. Betul seperti sekali. itu. Nah, seru banget ya obrolan kita hari ini Sobat KWU soal green marketing. Dari pembahasan bersama Ibu Rizka ini kita jadi paham ya bahwa green marketing itu bukan hanya strategi pemasaran saja, tapi juga bagian komitmen dari bisnis terhadap keberlanjutan. Ada peluang, ada tantangan, dan pastinya ada peran besar dari generasi muda, utamanya tadi Gen Z sudah disebutkan, untuk ikut mendorong perubahan ini. Dan mungkin terakhir Ibu bisa closing statement untuk hari ini, podcast hari ini? Closing statement apa ya? Kalau saya boleh bilang ya tadi ya, mungkin di awal saya sudah menceritakan tentang saya sudah
berusaha untuk mengubah gaya hidup saya gitu ya. Betul. Ya sama dengan ini gitu ya. Kita tidak bisa mengandalkan dari segi perusahaan ataupun pemerintah, tapi bisa dari diri kita sendiri gitu ya. Bagaimana kita mulai selektif dalam memilih produk gitu ya. Bagaimana kita gunakan sosial media kita untuk ya tadi memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat bahwa arti pentingnya produk-produk yang ramah lingkungan ya, arti pentingnya menjalankan usaha dengan menerapkan prinsip green marketing itu apa gitu. Sehingga paling tidak ada yang mendengar, bahkan mungkin bisa mengajak yang lainnya untuk berubah menjadi ke arah yang lebih baik, itu sih. Benar. Ya, jadi berawal dari kita sendiri, diri Pasti. kita. Ya. Okay. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Rizka Fitria Ayuni SAMM atas ilmu, insight, dan pengalaman yang sudah dibagikan hari ini. Semoga apa yang kita bahas bisa menjadi inspirasi untuk Sobat KWU dan bisa lebih kritis dan peduli dan inovatif terhadap peluang bisnis ke depannya. Jangan lupa tetap ikuti podcast Laboratorium Kewirausahaan di episode-episode berikutnya yang pastinya gak kalah seru untuk topik-topiknya. Saya Bro pamit undur diri, sampai jumpa Sobat KWU.